الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma kawil Islam bina muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wansurhum ala al-mu'ahidin Rabbi ikhtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha Masjid Kuba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia, sehat walafiat dan kesempatan. Mudah-mudahan nikmat Allah yang kita syukuri menjadi wasilah untuk turunnya nikmat Allah yang lain yang terpending dan terhijab karena kita kurang bersyukur kepada Allah. Karena Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah nikmatnya, dan siapapun yang kufur maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertama, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu imtithalul awamirillah wajtanibu 'anil nawahi. Marilah kita bersama-sama sekuat tenaga untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi takwa itu harus memenuhi dua unsur. Tidak hanya melaksanakan perintah saja, tapi tidak meninggalkan larangan-larangannya, atau meninggalkan larangannya saja tanpa melaksanakan perintah Allah, tapi kedua-duanya.
wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika ditanya para sahabat apa yang terbaik bekal kita untuk menghadapi akhirat, Rasulullah mengatakan at-taqwa wa husnul khuluq, yaitu ketakwaan dan juga akhlak yang baik. Hadirin rahimakumullah, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha merupakan perayaan besar bagi umat Islam, di mana seluruh umat manusia, khususnya yang beragama Islam, hari ini berkumpul di Makkah dan di Arafah untuk melaksanakan ibadah haji. Bagi yang tidak mampu untuk melaksanakan ke sana, Allah berikan kesempatan ibadah-ibadah lain, yaitu puasa Arafah dilanjutkan dengan berkurban dan juga ibadah-ibadah lain. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa Idul Adha adalah bulan yang sangat mulia, karena di situ ada sedekah, ada kurban, ada puasa, ada haji, semua terkumpul di bulan Dzulhijjah ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha tidak lepas dari peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika pada 9 Dzulhijjah Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Padahal Ismail adalah anak satu-satunya dan kesayangannya Ibrahim yang senantiasa dia dambakan. Di usianya yang 86 tahun dan tidak muda lagi, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Padahal Ibrahim sangat sayang dan sangat cinta kepada anaknya. Tapi apa yang terjadi? Sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran surat As-Saffat, falamma balahu ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami azbahu fanzur madza tara qala ya abati al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala Ismail sudah menganjak dewasa, Ibrahim memanggil Ismail, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam tidurku adbahuk, menyembelihmu. Fangdur madza tara. Maka Ibrahim berkata kepada Ismail, wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Ismail berkata, qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang telah menjadi perintah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau dapati aku sebagai orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari ayat ini menunjukkan bagaimana dialog Ibrahim dengan Ismail yang begitu apik, begitu halus. Ismail memanggil wahai ayahku, Ibrahim memanggil wahai anakku. Ini adalah dalam komunikasi yang terbaik. Ayat ini kalau kita kiaskan dalam kehidupan sehari-hari, Ibrahim seorang nabi, seorang ayah yang memiliki kekuasaan mutlak terhadap anaknya, tapi ketika ada perintah dia meminta pendapat. Kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, seorang pemimpin yang punya hak banyak terhadap rakyatnya, apabila pemimpin mau mendengar, mau melihat apa yang terjadi pada rakyatnya, insya Allah keributan di dunia ini tidak akan terjadi. Begitupun dalam keluarga, Ismail sebagai seorang anak, dia patuh dan taat ketika melihat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Ismail jadi disembelih? Tentu jawabannya adalah bukan. Ketika Ismail sudah menyerahkan lehernya di hadapan Ibrahim alaihissalam, maka Allah jawab, ya Ibrahim,
idnada Ibrahim. Allah kemudian memanggil Ibrahim dengan mengganti sembelihan yang sangat luar biasa. Bidzibhin azim, artinya sembelihan yang besar. Apa yang menggantikan adalah seekor domba atau hewan besar yang untuk disembelih. Ini pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sesembahan manusia berupa daging, berupa darah untuk mendadakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dikaitkan di sini adalah la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin taqwa minkum. Allah tidak menerima daging, darah dari sesembelihan, walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang nyampe di sisi Allah adalah ketakwaan di antara kita. Oleh karena itu, berkurban bukan berapa harga barang yang kita beli. Berkurban bukan berarti besarnya yang kita sembahkan. Berkurban bukan berarti sapi, domba yang viral yang kita persembahkan. Tetapi sejauh mana kita ketakwaan yang kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dari cerita tadi yang dikisahkan di dalam surat As-Saffat menggambarkan bagaimana keharmonisan seorang ayah dengan seorang anak. Ini menunjukkan cerita yang luar biasa, tapi sesungguhnya perlu kita sama-sama untuk memahami bahwa itu adalah kisah Allah yang diberikan sebagai tanda kebesaran Allah di hadapan manusia. Ibrahim sebagai seorang ayah, cintanya kepada Allah melebihi cintanya dia kepada anak-anaknya. Kalau zaman sekarang berbicara tentang cinta, kadang-kadang ada orang mengorbankan ibadah demi untuk anaknya, mengorbankan ibadah demi pekerjaannya, mengorbankan ibadah kepada Allah demi kepentingan golongannya. Tentu ibadah kurban bukanlah seperti itu yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Kurban berarti kita memotong, menumpahkan darah, dan disitulah para malaikat menjadi doa buat kita semua. Hadirin rahimakumullah. Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kita semua. Hari ini bukanlah hari memotong hewan kurban, tetapi hari ini adalah meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari ini banyak manusia rela mengorbankan ibadah demi pekerjaan, rela mengorbankan ibadah demi popularitas dan seterusnya. Kurban bukan hanya tentang hewan yang disembelih. Kurban sejatinya adalah ketika seorang mampu mengorbankan sifat sombong, sifat hewaniah, sifat iri dan dengki yang ada di dalam tubuh kita. Ada 3 hikmah utama yang bisa kita ambil dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah keimanan seorang bisa mengalahkan logika. Artinya ketika Ibrahim menerima perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya, tetapi itu maha berat secara logika, maha berat secara emosional, tetapi benar menurut iman, maka Ibrahim tunduk dan patuh dan melaksanakan. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tangan Allah yang turun. Boleh jadi kalau kita kaitkan dengan kisah Nabiullah Musa alaihissalam ketika terdesak oleh Raja Fir'aun dan tentaranya, tapi ketika sudah pasrah demi Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa diberikan jalan untuk menyeberangi Laut Merah yang begitu luas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hal hidup yang tidak bisa kita ukur dari segi logika. Artinya banyak hal-hal yang kita terapkan di dalam kehidupan ini, kalau kita beriman kepada Allah, disitulah turun tangannya Allah Subhanahu wa taala, campur tangannya Allah Subhanahu wa taala dalam menyelesaikan hidup ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetangga saya Ibu Naimah, seorang
kuli panggul, ibu-ibu kuli panggul di pasar. Seberapa dia dapatkan, tapi hari ini dia berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Itu karena dia punya keyakinan bahwasanya Allah akan mengabulkan doa-doanya. Kalau di segi logika, tidak mungkin seorang kuli panggul di pasar yang bisa memperoleh kesempatan untuk berangkat haji. Tapi itulah Allah ketika sudah mengatakan kun fayakun, maka jadilah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah yang kita petik adalah cinta kepada Allah kadang diuji dan butuh pengorbanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira bahwa mereka yang dibiarkan hanya mengatakan kami telah beriman, wahum la yuftanun, padahal kami belum mengujinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian yang maha berat bagi Ibrahim alaihissalam ketika anaknya yang besar yang didamba-dambakan, Robbi habli minas solihin, tiba-tiba Allah memerintahkan untuk menyembelih. Tapi kecintaan Ibrahim kepada Allah melebihi cintanya kepada apapun, maka itu pun Ibrahim melaksanakan. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, kemudian Allah belum mengujinya, tentu keimanan kita perlu ditata kembali. Karena siapapun yang diuji, kalau dia beriman akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian-ujian itu adalah untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Layaknya anak sekolah, dari SD mau masuk SMP dia ada ujian, SMP ke SMA ada ujian. Oleh karena itu dalam menghadapi ujian tentunya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian hidup pasti ada jalan hidup, jalan keluarnya. Ujian hidup pasti ada jalan keluarnya manakala kita kembalikan ujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai yang ketiga adalah keikhlasan menumbuhkan kekuatan untuk berbuat. Ismail ketika menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih melalui wahyu yang disampaikan Allah melalui Al-Qur'an, dalam surat Al-Saffat disebutkan bahwa Ismail tidak ada keraguan sedikit pun karena itu adalah semata-mata perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Ibrahim memanggil Ismail minta pendapatnya, dia mengatakan bukan ya abati ma turid, wahai ayahku lakukan apa yang engkau mau, tapi Ismail mengatakan ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku lakukan apa yang telah menjadi perintah, karena dia yakin bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innal maksud min adhiyah idharul azim li syairillah wa taqarrub ilaihi, bahwa sesungguhnya kurban adalah untuk menampakkan pengagungan terhadap syiar-syiar Allah dan mendekatkan kepadanya. Kurban bukan sekedar memotong kambing hewan atau hewan lainnya, tetapi sesungguhnya yang nyampe kepada Allah adalah ketakwaan kita semua. Hadirin rahimakumullah, Al-Qurtubi mengatakan laisal maksud min adhiyatil lahm walakinal maksud islahul qulub, bahwasanya bukanlah kurban adalah hanya memotong atau menghadirkan kambing dagingnya, tetapi pada perbaikan hati dan pembersihan dari sifat-sifat kikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ibadah haji ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Di padang Arafah, di situ sempit, gempit dan gembita. Ini menandakan bahwasannya tempat yang Allah berikan pada kita semua. Kadang-kadang di kehidupan ini yang di rumah di sini ada istana, tapi di sana adalah tempat yang sangat sempit. Ini menandakan, menggambarkan bahwa nilai-nilai perjuangan haji tidak mesti sesuatu yang enak, akan tetapi sesungguhnya kita harus siap di kapanpun, di medan manapun.
Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita dari puasa sunnah, berkurban, beribadah haji, bersedekah, berinfak dan lain sebagainya menjadi bekal kita sebagai wujud takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita yang belum berhaji untuk menunaikan ibadah haji, yang belum bersempatan untuk berkurban, Allah berikan kesempatan untuk berkurban, karena Allah Subhanahu wa taala sangat memberatkan, sangat memberikan pahala yang begitu besar terhadap kita semua untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan suci, yaitu bulan Dzulhijjah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa ajja jundahu wa azamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa anit tabi'ina wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la maridun illa syafaitah wa la 'aiban illa syatartah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzir rahmata wal maghfirata ya Allah ya Rahman ya Rahim. Turunkanlah keberkahan pada kami yang hari ini bisa berkurban maupun yang hanya bisa melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada kami ketenangan jiwa dalam menghadapi hidup ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami haji-haji yang mabrur, haji-haji yang mabrur, haji yang mabrur yang ibadahnya Engkau terima, ya Allah. Ya Allah, ya Wahhab, berikanlah kepada kami pemimpin yang baik, pemimpin yang berkiblat kepada rakyatnya, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.